topiknya, dan saya tahu sedikit banyak tentang MLM meskipun tidak terlalu dalam-dalam. Nah, ketika itu saya cari tuh HDI, ya kan, dan ternyata saya selalu bilang sama istri saya, kalau MLM itu harus selalu memiliki 2L. Itu aspek yang paling penting harus dilihat. Yang pertama adalah logis, dan yang kedua legal. Nah, karena kita tahu ya, banyak sekali MLM yang masuk di Indonesia itu, ya itu tidak legal, banyak. Contohnya salah satunya mungkin Toktikes ya. Jangan dibalik ya, kalau dibalik itu nyebut merek gitu. Ya, Toktikes itu kan juga satu MLM yang tidak legal dan akhirnya sekarang juga bermasalah. Nah, dan juga banyak sekali money game juga yang berkedok MLM yang masuk di Indonesia ya. Mungkin memang legal karena mereka mungkin dalam naungan asosiasi dari MLM ya, seperti itu, punya CUL dan lain sebagainya, tetapi belum tentu mereka itu logis ya, kita lihat ya. Jadi saya juga pernah ditawari orang MLM misalnya ya kan, wah Mas Jody ini enak nih, ini nggak perlu pakai tubuh monyet, nggak ada dikejar-kejar tubuh pokoknya nggak perlu kerja, enak. Jadi saya curiga, loh kalau nggak pakai itu nggak logis, itu dapat dari mana untungnya perusahaan itu ya kan, yang bisa dibagikan kepada betul Mas Haki. Gitu saja di HDI itu ya itu sudah jelas. Sebenarnya gini kok, yang paling mudah ya, kenapa kok saya yakin sekali masuk HDI ya. HDI itu saya lihat profilnya itu sudah 25 tahun, dan saya punya prinsip bahwa sebuah bisnis ya, itu namanya bisnis itu adalah menguntungkan dua pihak atau beberapa pihak, tidak ada yang dirugikan, intinya itu. Kalau salah satu rugi saja pasti kolaps. Nah, keberadaan HDI Indonesia itu sudah 25 tahun. Jadi it speaks for itself ya, ini punya bisnis berarti pasti menguntungkan ya, itu sampai saya 25 tahun ya. Oleh karena itu kita juga mengerti bahwa di MLM yang benar itu pasti ada pengembangan diri. Nah, oleh karena ini saya tuh jadi yakin ya untuk bergabung di MLM tadi. Pertanyaan Koyul ya, kenapa nggak pilih yang lain, karena saya yakin kalau di MLM itu pasti selain juga mencari materi tapi juga bisa menambah value. Jadi itu yang belum tentu kita dapatkan di bisnis konvensional lainnya. Betul sekali Mas Haki. Jadi kalau ada orang bilang enak ikut MLM-ku, nggak usah kerja, nggak usah top poin, kamu dapat uang besar, kamu bisa kaya. Saya tuh sering bilang gini, lo tahu nggak? Orang punya toyol, orang pelihara toyol itu lo masih kerja. Yang pertama cari toyolnya gitu kan. Yang kedua konon ceritanya, saya nggak tahu Mas karena nggak pernah punya toyol. Konon ceritanya harus manggul toyolnya itu untuk ngelepas di tempat dia tuh nyuri uang. Saya bilang orang melihara toyol aja masih kerja gitu kan. bahkan kalau saya bergurau, orang mau korupsi itu loh masih kerja, mesti mikir ya apa ya caranya korupsi gitu kan. Terus mana ada yang nggak pakai apa-apa kemudian bisa kaya itu kan. Terus Mas Haki nggak takut tuh? Kan kadang-kadang banyak gini ya Mas. Saya ketemu banyak orang, jangankan Mas Hakinya, istrinya aktif di HD, itu langsung suaminya bilang begini, kamu itu bikin malu aja. Kamu tahu kan siapa aku? Iya. Kalau kamu terus ikut-ikutan kayak gitu, HDI gitu, bikin malu, nawarin madu apa segala macam. Nah, Mas Haki, apakah Anda tidak terpikir itu? Kalau enggak, apa alasannya gitu? Dalam artian, kan banyak tuh orang yang gengsi gitu ya, terus istrinya dilarang. Nah, gimana pandangan Mas Haki? Kenapa kok Anda tuh justru malah beda gitu ya? Kalau saya simpel aja sih kalau sebenarnya beginilah. Kenapa sih harus malu ya, harus menghalangi istri bahkan ya. Kalau pekerjaan itu memang masih tidak zalim ya, artinya tidak merugikan orang lain ya. Lalu juga jelas ya, seperti yang saya katakan di MLM DAD ini setelah saya riset ya, bahkan dari bisnis lainnya saja itu benar-benar sangat bagus ya, transparan semuanya ya. Dari dulu segmennya kita bisa melihat pendapat di mana saja, dan semua itulah. Lalu kenapa kok harus malu? Nah, itu yang harus saya tekankan, bahwa yang namanya sebuah pekerjaan yang baik apapun itu ya, itu layak dikerjakan.
Mohon izin Mas Haki, Bapak Ya, Ibu, siap. Bapak Ibu, Anda bisa foto ini wajah beliau. Terus Anda ngomong gini kan, kalau ada yang punya ego, ya, bahkan mungkin sombong gitu yang ngomongnya, Anda bisa cerita, ini nih ya, ini putranya Pak Amin Rais, beliau juga anggota DPR dengan posisi beliau, itu loh beliau punya kerendahan hati. Lu siapa gitu kan? Salah satunya karena dana ini saya dapatkan karena belajar dari Koyo juga sebenarnya. Wah enggak lah Mas. Wah, saya jadi besar kepala. Enggak lah. Mbak Selma. Oh, Nah, apa sih yang membuat Anda tertarik? Kan enak tuh, punya suami udah tampan, oke? Ngetop. Alhamdulillah. Baru kali ini saya dibilang tampan loh kok. Terima kasih. kayaknya aku sering deh. Mbak, kan punya suami Iya, tampan, kok. tampan, ngetop, ya, tajir. Aduh, kan bisa banyak pilihan yang lain gitu loh. Terus ngapain kok Mbak Selma milihnya HDI? Yang mesti melototin YouTube untuk mengerti pollen itu apa tuh? Propolis itu apa tuh? Terus bedanya Royal Jelly itu apa? Dan Bapak Ibu, dari hari pertama itu ikut Diamond Camp terus ya. E-Camp juga ikut. Nah, terus apa sih gitu? Mungkin bisa cerita ke teman-teman di sini itu. Thank you Koyu buat waktunya. Jadi buat teman-teman yang belum kenal, perkenalan dulu. Saya Selma Dena. Sekarang usia saya itu 26 tahun ya. 26 tahun. Terus saya tuh seorang ibu dari 2 anak itu, yang tua, yang gede usia 3 tahun. Yang kecil usianya itu 1 tahun gitu. Dan kenapa sih kok memilih HDI gitu? Karena gini, kalau dulu itu waktu awal pandemi itu, memang saya itu kan bisnis sebenarnya basicnya. Saya itu punya beberapa bisnis. Ada konsultasi bisnis, ada juga shop, cafe gitu, dan daerah saya tinggal di Yogyakarta. Di situ ketika pandemi melanda itu saya sempat jadi korban dari pandemi COVID sebenarnya. Gitu. Jadi waktu awal, jelas nggak konsultasi? Sebentar. Coba diulang lagi. Coba diulang lagi, Mbak. Diulang lagi coba. Coba Ya. Sorry. Gimana kok? Ya sekarang, pakai HP aja, pakai HP. Ya. Pakai ini aja. Enak pakai HP aja, Mbak. Enak pakai HP aja. Lebih Karena lancar. pakai handphone aja ya. Ya, lebih lancar pakai handphone. Ya. Ya. Oke, jadi sekarang jelas ya kok ya. Jelas. Sip. Oke, jadi ketika pandemi masuk ke Indonesia, kira-kira bulan Maret, ketika itu saya yang basicnya seorang pengusaha, konsultan bisnis, dan juga punya usaha. Salah satunya itu adalah coffee shop di Jogja. Nah, waktu itu benar-benar menjadi korban dari pandemi kok. Jadi selama 2 bulan, saya yang lainnya itu tutup gitu. Bahkan saya harus merumahkan banyak sekali karyawan saya gitu. Jadi benar-benar saya juga jadi pengangguran gitu selama 3 bulan. Dan di rumah aja nggak ngapa-ngapain. Kadang-kadang tuh yang tadinya sibuk terus sekarang nggak ngapa-ngapain, itu benar-benar risih gitu ya, nggak ngapa-ngapain. Terus waktu itu lagi iseng scrolling di Instagram gitu ya. Terus tiba-tiba nemu seorang selebgram gitu ya, di endorse sama upline saya gitu. Di endorse produk Clover Honey sama Kitri waktu itu. Nah, saya itu kan lagi butuh ini butuh Clover Honey sama Kitri untuk ngeboost imunitas anak saya ya kan, kok karena lagi pandemi juga. Nah, akhirnya saya beli tuh produknya ya kan. Terus nggak sengaja nemu di highlight Instagramnya itu ada bisnis gitu. Gatel ya, ini mata bisnis apa itu gitu kan. Diklik, dibaca-baca ya, kok menarik gitu ya.
Habis itu singkat cerita saya on promnya. Waktu itu belum ditawarin member sih, kalau belum ditawarin member, cuma beli aja gitu. Tapi saya nanya, Mbak, kalau mau bisnisnya caranya gimana? Oh, jadi member dulu Mbak Selma gitu. Jadi member, habis itu saya nanya sama suami saya, ini nih aku barusan jadi member KBI gitu. Ternyata ada bisnisnya loh Clover Honey itu kayak gitu. Karena kan sebenarnya kita tuh pakai produk Clover Honey itu udah dari tahun 2018. 2018 udah pakai itu udah lama iya, tapi nggak pernah ditawarin jadi member gitu. jadi emang jodohnya tahun ini gitu ya, pas banget akhirnya kenalan sama bisnis HDI. Terus selama 2 minggu ya, 2 minggu jalanin HDI, terus itu tuh belum ada sama sekali semangat buat jalanin bisnisnya, ya kan. Terus akhirnya ya udah nggak sengaja ketemu sama Zoom-nya Mbak Gadis waktu itu, nggak sengaja banget itu kok ketemu sama Zoom-nya Mbak Gadis, terus jadi semangat banget karena ngeliat profilnya Mbak Gadis tuh sama banget kayak aku gitu ya, ibu rumah tangga, usianya juga sama kurang lebihnya, terus jadi semangat banget abis itu. Jadi, sorry, ceritanya Mbak Selma ini menyerahkan diri ya. Ceritanya menyerahkan diri. Awalnya sih sebenarnya 2 minggu pertama itu kayak apa sih nih kerjaan kok zamzum gini nggak jelas gitu kan. Terus tapi ini kerjaan nggak jelas banget, apaan zoom kayak gini kan nggak pernah ya sebelumnya kan, tadinya kan bisnis konvensional ya kok ya. Terus akhirnya coba iseng ikutin zoomnya Mbak Gadis waktu itu, terus akhirnya oh ternyata HD itu luar biasa banget, ternyata bisnisnya itu mudah banget gitu. Kita itu cuma perlu handphone ya, cukup perlu belajar via YouTube dan kita bisa jalanin bisnisnya udah titik, gampang banget ternyata. Langsung detik itu juga saya bilang sama suami Rino ya, restu ya. Terus akhirnya riset itu kok, terus setelah riset akhirnya oke, gaspol gitu ya. Wah.